Taman budaya dikelilingi kayu jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur P2TVZ, Dr. Siti Nadia Tarmizi MPhil, yang kami hormati Senior Advisor WHO CRO, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, MHA, DTMEHA, DTCE, yang kami hormati Regional Advisor Malaria WHO, Dr. Nena Palasa, Ketua PBID, Ketua Organisasi Profesi POGI, PAPDI, PATLIN, IDAI, atau yang mewakili, para narasumber, mitra pembangunan kesehatan, klinisi, para pemerhati malaria, serta peserta webinar tata laksana malaria di era pandemi COVID-19. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar tata laksana malaria di era pandemi COVID-19. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, maka hari ini kita dapat berkumpul mengikuti acara webinar tata laksana malaria di era pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan dan dalam rangkaian acara peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2020. Bapak dan Ibu, acara ini terselenggara dengan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan PBID. Sebelum saya memandu acara sesi 1, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib sebagai berikut. Pertama, mohon para peserta untuk disiplin tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, agar tidak mengganggu proses acara, dan karena mic akan diatur oleh host Kementerian Kesehatan. Kedua, media yang ditayangkan pada acara ini akan diatur oleh host Kementerian Kesehatan. Untuk mengunduh media dapat melalui website www.malaria.id. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan terkait paparan dapat disampaikan melalui www.pigeonhole.at dengan password HMS 2020. Pertanyaan akan dirangkum oleh panitia dan akan ditampilkan selepas paparan untuk direspon oleh narasumber. Peserta yang mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat dengan SKP dari ID yang akan dikirimkan setelah acara ke email peserta yang tadinya telah dimasukkan pada saat register. Kelima, acara akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Masing-masing sesi akan berlangsung selama 1 jam. Bapak dan Ibu, mohon bantuan kameranya untuk menampilkan tata tertib kamera. Mohon bantuannya untuk tata tertib yang ditampilkan, disorot. Saya tidak bisa start video saya karena saya di lock sama host, jadi saya tidak bisa menampilkan video saya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan urutan acara adalah sebagai berikut. Pertama, sesi 1 yang dimoderatori oleh saya sendiri, saya Dr. Nancy Dian Anggrani MPhil. Kemudian keynote speech dari Direktur P2TVZ tentang Hari Peringatan Malaria Sedunia dalam era pandemi COVID-19, sekaligus membuka seminar webinar tata laksana malaria. Kedua adalah paparan dampak kesehatan masyarakat oleh Senior Advisor Direktur atau Pelaksana
tugas Direktur CDS WHO Siaro, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Ketiga, presentasi tentang manajemen of malaria cases during pandemic COVID-19 oleh Regional Advisor for Malaria, Dr. Nena Pelesa. Untuk sesi kedua, moderator adalah Dr. Ayudhya Pitaloka Pasaribu, M.Cat, SPA, PhD, dengan presentan dari Profesor Dr. Inge Sutanto, MPhil, SP Park, tentang diagnosis malaria dalam era pandemi COVID-19. Presentan kedua adalah Dr. Erni tentang protokol pengobatan malaria pada pasien dewasa dalam era pandemi COVID-19. Presentan ketiga adalah Dr. Jane Rini tentang protokol pengobatan pasien anak malaria dalam era pandemi COVID-19. Dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya, kami mengundang kepada Direktur P2TVZ, Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPID, untuk menyampaikan keynote speech peringatan HMS dalam era pandemi COVID-19 dan sekaligus membuka webinar tata laksana malaria pada era pandemi COVID-19. Kepada Ibu Direktur, kami persilahkan. Baik, selamat pagi, tes. Selamat pagi. Oke, bisa kita mulai, Bu Endang? Ya, silahkan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Senior Advisor, Acting Director Communicable Disease Siaro, Prof. Chandra, yang beliau juga adalah mantan Dirjen P2P yang pada waktu pandemi sebelumnya juga menghadapi situasi yang sama dengan kondisi seperti saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau yang mewakili perwakilan dari organisasi profesi, POGI, PAPDI, PDPI, patologi klinik, parasitologi, IDAI, dan tentunya para anggota P4I yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, para anggota Komisi Ahli Diagnosis dan Pengobatan Malaria, para mitra pembangunan WHO dan UNICEF yang juga sudah bergabung, serta tentunya para narasumber, Ibu Nena selaku Regional Advisor untuk malaria, Dr. Rini, Dr. Erni, Prof. Inge, Dr. Ayudhya, dan tentunya Dr. Nancy yang pagi ini sudah mengantarkan acara webinar kita. Juga untuk para peserta webinar yang saya banggakan, cukup mengharukan dan saya apresiasi karena pagi ini saya melihat sudah hampir 450 partisipan yang mengikuti webinar ini. Dan semoga kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik tanpa ada kendala dalam hal jaringan ataupun lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan webinar tata laksana malaria dalam situasi Covid dalam rangka peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2020. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tentunya untuk mempercepat dan menguatkan kembali komitmen kita untuk melakukan pencapaian eliminasi malaria di Indonesia ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi, semangat, dan dukungan para semua pihak, mulai dari para ahli, para pemerhati, para organisasi profesi, pengelola program malaria,
baik para klinisi dari seluruh provinsi di Indonesia. Demikian juga para mitra lokal, pembangunan internasional dan nasional yang telah mendukung dan berperan dalam pengendalian malaria. Begitu banyak pemain di balik layar dalam upaya kita bersama mencapai eliminasi malaria. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melaksanakannya. Semoga kita juga dapat segera melalui pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, Hari Malaria Sedunia adalah selalu diperingatin setiap tahun pada tanggal 25 April. Tentunya tahun 2020 merupakan situasi yang sangat istimewa karena peringatan Hari Malaria Sedunia bersamaan dengan saat kita menghadapi pandemi coronavirus 19, baik di Indonesia maupun secara regional dan global. Melalui Kepres nomor 11 tahun 2020 telah ditetapkan bahwa COVID-19 adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19, termasuk dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19. Social distancing, physical distancing, isolasi mandiri, sampai dengan pembatasan sosial berskala besar adalah berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan bersama dengan masyarakat untuk mencegah semakin merebaknya penyebaran virus corona ini. Pandemi COVID-19 dan upaya penanggulangannya telah menjadi beban bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tentunya akan beresiko berpengaruh pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit lainnya. Ya, termasuk ini tentunya malaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, negara-negara anggota WHO, termasuk Indonesia, telah menyepakati bahwa tanggal 25 April adalah Hari Malaria Sedunia. Adapun tema global peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2020 adalah Zero Malaria Starts With Me. Sedangkan sebagai tema nasional tahun ini, Hari Malaria Sedunia adalah Bebas Malaria, Prestasi Bangsa dengan 3 subtema. Yang pertama adalah Bersatu Lawan Malaria dan COVID-19 untuk Indonesia. Yang kedua adalah Di Rumah Saja, Keluarga Sehat, Keluarga Bebas COVID-19 dan Malaria. Dan yang ketiga adalah Semangat Penanggulangan Malaria pada situasi pandemi COVID-19. Tema dan subtema ini sangat relevan dengan langkah dan upaya kita untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran lintas sektor di pusat dan di daerah serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan swasta, dunia usaha di tengah merebaknya COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita patut bersyukur karena hingga bulan April 2020, dari 514 kabupaten kota yang menjadi target eliminasi malaria kita, sudah ada 306 kabupaten kota yang mencapai status eliminasi malaria. Kemarin baru saja 6 kabupaten kota menerima sertifikat eliminasi malaria yang diserahkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Sehingga sudah ada 59,5% kabupaten di kota di Indonesia yang sudah mencapai eliminasi malaria, yang artinya sebanyak 79,5% atau 213 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah yang bebas malaria. Walaupun demikian, dari data yang ada, terlihat bahwa 34.758 kasus malaria yang kita temukan sampai dengan bulan April 2020, di mana 22.866 kasus malaria ini berada pada daerah yang sudah melaporkan adanya COVID-19, yang artinya sebanyak 66%
kasus malaria juga berada di daerah-daerah yang terjadi pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap agar pimpinan daerah juga para pejuang malaria tetap memberikan komitmen yang kuat untuk mencapai eliminasi malaria sesuai dengan regional dan target masing-masing yang diharapkan. Tentunya target eliminasi 2030 di seluruh wilayah Indonesia untuk bebas malaria akan terus bisa kita capai. Pencapaian target ini merupakan komitmen Indonesia sebagai bagian daripada komitmen global dan regional Asia Pasifik untuk mewujudkan bebas malaria yang telah disepakati oleh kepala negara di kawasan Asia Pasifik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita ketahui bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Menurut WHO, angka morbiditas dan mortalitas akibat malaria di dunia telah menurun dibandingkan tahun 2005 sampai dengan 2015. Dan kita ketahui angka tertinggi ini ada pada tahun 2000. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sekitar 3,2 miliar orang atau hampir seluruh penduduk di dunia ini beresiko tertular penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk Anopheles ini. Dan tahun 2015 diperkirakan ada 214 juta kasus baru malaria yang menyebabkan kematian sebanyak 438.000 orang di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia ada 465.764 kasus positif malaria pada tahun 2010 dan saat ini, tahun 2019, hanya 250.644 kasus, yang artinya sudah sebanyak 50% kasus malaria dapat kita turunkan dalam jangka waktu 10 tahun. Beberapa gejala penyakit malaria mirip dengan gejala COVID-19, mulai dari demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Hal ini tentunya tidak lepas dari gejala COVID yang begitu lebarnya sehingga menyerupai infeksi berbagai yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun plasmodium seperti malaria ini. Di Indonesia, kita ketahui jumlah kasus COVID masih terus bertambah dan saat ini penyebarannya sudah hampir meluas di seluruh provinsi, termasuk di daerah-daerah yang endemis malaria. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kematian karena malaria dan komorbiditasnya seperti anemia, kurang gizi harus dapat kita cegah. Hal ini tentunya dengan memberikan pelayanan pencegahan dan pengelolaan kasus malaria serta meminimalkan risiko penularan COVID-19 bagi para tenaga kesehatan. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini, WHO sudah merekomendasikan untuk tetap melaksanakan dan memberikan pelayanan malaria. Kegiatan manajemen kasus harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dari penularan COVID-19. Resiko pajanan COVID-19 harus dapat kita cegah. Selain itu juga pasien harus dapat kita lindungi dan kita selamatkan. Penderita COVID-19 dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala dapat diberikan perawatan dengan melakukan isolasi di rumah. Sementara itu, untuk maksud program, maka malaria harus mengantisipasi keengganan keluarga penderita tersebut karena mereka mungkin tidak mau menghadapi resiko terpaparnya COVID di Vaskes. Untuk mencegah terjadinya potensi peningkatan kasus malaria berat akibat tertundanya upaya pencarian pengobatan selama pandemi COVID-19 karena adanya stigma ataupun ketakutan dari masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan, maka kita harus mencari inovasi dan terobosan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan. Terlambatnya diagnosis dan pengobatan malaria tentunya akan dapat berakibat fatal.
Untuk itu, pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk diagnosis ditekankan untuk menggunakan tes dengan cara penggunaan tes cepat, yaitu RDT yang sudah selama ini juga kita kenal. Hal ini karena RDT ini merupakan tes yang prosedurnya sederhana, dapat meminimalisasi kontak orang ke orang, dan tentu hasilnya segera dapat diketahui, serta kebijakan untuk jaga jarak tetap dapat kita lakukan. Pemeriksaan RDT dapat dilakukan di area khusus yang terpisah dari pasien lain, yang tentunya dalam hal ini para tenaga kesehatan dapat menggunakan alat pelindung diri. Dalam melaksanakan diagnosis malaria, pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19, harus diantisipasi adanya pasien-pasien COVID-19 yang berasal dari daerah endemis malaria, ataupun yang mempunyai riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus malaria ataupun kejadian luar biasa pada saat yang bersamaan kita menghadapi pandemi COVID-19. Diagnosis dan pengobatan malaria pada COVID-19 dilakukan tetap mengacu pada Pedoman Nasional Tata Laksana Malaria dan Protokol Tata Laksana COVID-19. Perlu kita ingatkan kembali, kloroquine yang saat ini digunakan sebagai salah satu obat dalam pengobatan tata laksana COVID-19 bukanlah obat malaria. Sehingga kesan bahwa dengan meminum kloroquine dapat menghindarkan penyakit malaria dan sekaligus penyakit COVID-19 harus kita sosialisasikan supaya tidak terjadi keterlambatan dalam mengakses pelayanan malaria. Setiap petugas yang melakukan layanan malaria diwajibkan menggunakan pelindung sesuai standar protokol pencegahan COVID-19. Selain itu, kebijakan jaga jarak fisik harus dilakukan dalam menjalankan aktivitasnya. Masyarakat hendaknya tetap menggunakan masker, melakukan jaga jarak, melakukan cuci tangan, maupun protokol-protokol pencegahan penularan COVID-19 yang telah ditentukan, termasuk juga menghindari kerumunan lebih dari 5 orang dalam suatu kegiatan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, maka pelaksanaan pelayanan diagnosis dan pengobatan malaria diharapkan dapat tetap berjalan. Kita harus mengatur agar supaya tidak terjadi penumpukan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan pasien tidak terlalu lama berada di fasilitas. Semakin dini pasien malaria mendapatkan pengobatan, maka kita tidak perlu melakukan rujukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan berikutnya. Yang kedua adalah pengobatan malaria harus menggunakan obat anti malaria yang efektif dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam PNPK. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta rumah sakit bersama puskesmas perlu menentukan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk mencegah keterlambatan dalam diagnosis malaria selama pandemi COVID-19. Kita ketahui dengan kita tidak memberikan pelayanan malaria, maka akan terjadi potensi peningkatan kasus pada saat yang bersamaan kita menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, kami ingatkan bahwa selain tata laksana yang harus kita lakukan, pengendalian vektor ini menjadi juga salah satu yang harus kita upayakan untuk dapat mencegah perluasan kasus malaria di dalam masyarakat. Pembagian ke lambu, baik lambu massal maupun massal fokus, harus dapat kita lakukan, tentunya dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang salah satunya adalah bisa kita laksanakan melalui pelaksanaan imunisasi rutin, pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil, ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti pada saat PE ataupun juga pada saat
pembagian-pembagian yang sifatnya sosial, seperti misalnya pembagian sembako dan sebagainya. Adapun tujuan ini adalah kita mencegah terjadinya pelonjakan kasus yang mungkin akan terjadi pasca pandemi COVID-19. Kita tidak menginginkan kondisi yang sama yang kita hadapi 10 tahun yang lalu akan kembali terjadi setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sudah ada 524 peserta pertemuan webinar pagi hari ini, dan tentunya harapan kami adalah webinar tata laksana malaria dalam situasi COVID-19 ini akan mendorong percepatan pencapaian eliminasi malaria di Indonesia melalui penegakan diagnosis dan pemberian pengobatan malaria yang efektif selama masa pandemi COVID-19. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara webinar tata laksana malaria dalam situasi COVID-19 dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Sebelum mengakhiri keynote speech pagi ini, saya sedikit mungkin menyampaikan pantun. Mengarungi laut memecah ombak, sambil menangkap udang dan ikan. Meski pandemi COVID masih merebak, eliminasi malaria jangan dilupakan. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan harus tetap kita terapkan. Terima kasih. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada Ibu Direktur P2TVZ, Dr. Siti Nadia Tarmizi MPhil, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar tata laksana malaria dalam era pandemi COVID-19 dalam rangka peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2020. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami mohon kepada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah Senior Advisor dan sekarang menjabat sebagai PLT Direktur CDS WHO Searo, untuk bisa memberikan paparannya tentang dampak public health dari COVID-19. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Direktur, teman-teman pembicara yang lain, peserta. Tadi waktu Bu Direktur menyampaikan 524, sekarang sudah 525 nampaknya. Kalau boleh saya lihat slide saya ini, slide-nya belum muncul. Jadi pertama, seperti saya juga sudah sampaikan kemarin, atas nama WHO Searo, saya sampaikan apresiasi kepada Bu Direktur, Bu Nancy, dan tim yang menyelenggarakan Hari Malaria Sedunia pada tanggal 25 April ini. Ini kegiatan yang sangat perlu diapresiasi karena kita tahu ini berjalan pada era COVID. Saya kira teman-teman pemerhati malaria sudah tahu bahwa kenapa dipilih 25 April, karena itu sebenarnya tadinya African Malaria Day, dan itu adalah hari di mana deklarasi Abuja dikeluarkan pada tahun 2000 dan akhirnya diteruskan diambil oleh WHO pada tahun 2007 sehingga sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Malaria Sedunia. Dan seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Nadia bahwa isu kita adalah karena ini sekarang sedang era COVID dan semua perhatian tentu mengarah ke COVID. Makanya saya buat slide yang ada gambar World Malaria Day dan ada gambar COVID. Perhatiannya sebenarnya lebih banyak ke COVID, mestinya birunya lebih besar daripada kuningnya, tapi karena ini bicara malaria, saya tulis malaria lebih besar walaupun birunya terus terang menutupi kuningnya. Dan ini harus jadi perhatian kita bersama karena malaria masalah kesehatan penting. Tadi Bu Nadia sudah menyampaikan, coba saya tolong slide berikut.
Jadi di seluruh dunia data 2018 ada 228 juta kasus di dunia dan memang menurun dari tahun ke tahun karena tahun 2010 ada 251 juta, sekarang turun 228 juta. Dan ini adalah laporan malaria data 2018 yang ada di World Malaria Report 2019. World Malaria Report 2020 saat ini sedang disusun, seperti juga Kementerian Kesehatan dan banyak kantor yang lain. Kami di WHO Siaro juga totally lockdown, bekerja dari rumah, tapi staf saya yang malaria terpaksa harus ke kantor karena menyelesaikan World Malaria Report 2020 sehingga akan keluar data 2019 nantinya. Nah, tetapi memang dari kasus ini sebagian besar 93% itu ada di Afrika. Makanya tadi saya sampaikan Hari Malaria Sedunia juga dimulai di Afrika dan kemudian diadopsi di seluruh dunia. 93% ada di Afrika dan di Southeast Asia region di tempat Indonesia salah satunya 3,4%. Tadi kan jumlah ini kelihatannya kecil dari kacamata persentase, tapi angkanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia, jumlahnya cukup besar jumlah kasusnya. Nah ini jumlah kasus. Kalau bicara kematian ada di slide sesudah ini. Slide-nya. Jadi di dunia ada 405.000 kematian, kembali angka 2018, dan ini kembali menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 angkanya 585.000 dan sekarang 405.000, dan Afrika lagi-lagi 95% dari seluruh kasus ada di Afrika. Ini adalah data global. Kalau kita, slide berikut akan memperlihatkan data di Siaro. Ya, mana slide-nya? Nah, ini data di Siaro. 3 negara di Siaro yang merupakan 98% dari seluruh kasus di Siaro adalah India, Indonesia, dan Myanmar. Dari 3 negara itu, Indonesia 30% dari kasus yang ada di Siaro. Jadi sepertiga dari kasus di Siaro ini ada di Indonesia. Bullet berikutnya hanya menggambarkan saja bahwa 2 negara di Siaro ini, Sri Lanka dan Maldives, sudah bebas malaria sejak beberapa tahun yang lalu, dan Timor Leste, tetangga dekat dari Timor, sudah tahun ini sudah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus, jadi mereka akan berproses juga untuk dinyatakan sebagai malaria free. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan bahwa kemarin Pak Menteri menyerahkan sertifikat pada 6 kabupaten kota, jadi memang selain malaria free untuk seluruh negara yang sekarang sudah disertifikasi dan bagian dari kegiatan dunia, kami di WHO sedang memproses untuk bagaimana menindaklanjuti untuk negara-negara besar seperti Indonesia, ada subnational identification atau subnational appreciation, karena memang tentu tidak bisa dibandingkan antara negara yang besar dengan negara yang kecil secara sesederhana itu, karena jumlah penduduk dan luas daerah juga sangat berbeda. Itu tentang jumlah kasus. Kalau tentang kematian sama juga, 3 negara ini yang utama, India, Indonesia, dan Myanmar, dan Indonesia adalah 21% dari seluruh kematian yang ada di Siaro ini. Nah, slide berikut. Ini grafik yang di bawah, grafik garis itu menunjukkan berapa incidence rate dari malaria di 4 regional WHO. Kenapa dipilih 4? 4 itu Eastern Mediterania Barat, Eastern Mediterania, Amerika, termasuk Amerika Latin, Siaro, dan Bipro. Kenapa hanya 4? Kan totalnya ada 6 regional WHO. Pertama karena Afrika dikeluarkan. Karena kalau Afrika dikeluarkan, gambarnya jadi jomplang karena mereka tinggi sekali begitu. Dan kenapa Euro dikeluarkan? Karena memang Euro kasusnya praktis tidak ada. Nah, tadinya di tahun 2010, Siaro itu paling tinggi kalau lihat hijau yang di sebelah kiri, dan kemudian berhasil turun menjadi nomor 2 paling rendah begitu ya. Coba next slide. Turun seperti ini, dan ini tentu berkat kerja keras semua teman-teman di negara Southeast Asia, termasuk juga di Indonesia. Slide berikutnya. Kita masuk sekarang ke COVID. Sedikit saja, saya yakin semua mengikuti data COVID ini hari per hari begitu. Ini adalah data yang keluar di laporan WHO kemarin, jadi sampai 29 April, semua sudah tahu
sekarang sudah lewat dari 3 juta orang kasusnya dan 200 ribuan orang yang meninggal, jadi sekitar 6-7% begitu. Tapi saya sebenarnya hanya ingin memperlihatkan daftar yang di bawah itu. Kenapa saya ingin perlihatkan daftar yang di bawah itu? Itu adalah tidak ada kasus baru lebih dari 14 hari. Tadinya negara-negara ini jauh dari kita, tapi di dalam daftar yang tanggal 29 April dan bahkan 28 April sudah ada Kamboja dan Laos sudah tidak ada kasus lebih dari 14 hari. Teman-teman saya kira juga mengikuti bahwa Thailand sudah juga tidak ada kasus beberapa hari ini walaupun belum lebih dari 14 hari. Malaysia juga sudah melaporkan kasus yang sedikit. Thailand maksud saya ada kasus tapi sedikit, Malaysia juga sedikit, yang tidak ada kasus itu Vietnam beberapa hari. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa walaupun situasi sedang berat-berat COVID ini dan orang selalu bertanya kapan akan berakhir, setidaknya kita bisa lihat di sini bahwa ada negara-negara walaupun belum negara besar, jumlah penduduk banyak sekali memang, yang berhasil tidak ada kasus lebih dari 4 hari. Jadi kalau pakai peribahasa there is light in the end of the tunnel, paling nggak sudah ada cahaya samar-samar gitu, bahwa ada harapan bahwa ini akan memang berhenti, tidak akan terus-menerus. Dan kalau buat saya ini sangat penting karena artinya saya bisa pulang ke Indonesia. Kalau enggak saya susah juga kalau ini akan seperti ini terus-terusan. Ini data global dari kacamata yang lebih dari 14 hari. Kalau kita lihat kurva epidemiologinya ada di slide berikut ini. Ini adalah kurva epidemiologi dunia di slide yang berikut ini. Kurva epidemiologi dunia di slide berikut ini yang belum juga ditampilkan oleh petugas. Mana dia? Oke. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan. Kemudian sebenarnya kita semata-mata lihat ini menunjukkan kurva yang mendatar di